وبارك عليه. صلوا عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير النبي فلا أحد. نبينا الأمير النبي فلا أحد أبار في كوننا منه ولا علي. أبار في كوننا منه ولا نعلي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi fi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman, al-maqsudi fi kulli lisan, wassalatu wassalamu ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, inni la ab'as la'anan wa innama bu'istu rahmatun. Sadaqallahul azim wa sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, segenap para alimil ulama, para hujjaj waz zu'ama, tokoh dan sesepuh masyarakat, cukup banyak hadir di kesempatan siang ini. Oleh karena itu, maafkan al-fakir bila tidak bisa menyebut satu persatu para beliau, terutama yang ada di jajaran paling depan. Tapi insya Allah Pak Lurah, walaupun saya tidak sebutkan beliau tidak mengurangi mahabbah dan kecintaan saya kepada beliau. Imam Syafi'i, Pak Haji, dalam kalimat yang singkat Kong Guntur, beliau merumuskan, "Inda zikri ahlus sholah tatanazzalur rahmah." Orang baik, orang soleh, jangankan fisiknya hadir di sini, namanya doang disebut, Allah turunkan rahmatnya otomatis. Amin. Dan alhamdulillah Pak Camat, implementasi dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i hari ini, karena hadirnya tokoh-tokoh, cuaca kita cukup kondusif. Alhamdulillah. Ustaz Abdul Rokib dari kemarin udah WA baik, Ustaz doain biar kagak turun hujan. Saya bilang saya bukan pawang, jadi kalau mau nanya musim hujan sama BMKG, insya Allah datanya valid.
Tapi insya Allah saya bilang ntar malam saya wirid. Mudah-mudahan insya Allah penter. Jadi kalau turun hujan Pak Bu, jangan selalu dipersepsikan negatif. Banyak isyarat-isyarat Allah yang kadang tidak pernah dipikir oleh manusia. Dulu Pak Haji Nur Ali tahu persis Pak, karena rumahnya dekat dengan saya. Padang Ramil di sebelah rumah tuh ada warung. Tahun lalu ada puting beliung di daerah Babelan tuh. Pas hari Jumat, saya baru pulang khatib Pak Camat, baru mau masuk ke rumah dari arah sebelah barat itu angin kenceng. Di RT saya ada 17 rumah yang atapnya semuanya alhamdulillah Kong Guntung beres semua rapi. Termasuk warung kecil di sebelah musola saya. Itu hampir kurang lebih sekitar 10 lembar asbesnya ngitir semua Pak. Ini tukang warung ngeluh, Guru, warung saya begini deh. Udah mau diapain Mas? Emang Allah lagi lewat. Dia nangis, ini diapain? Udah, jangan takut. Di balik apa yang Allah berikan ada hikmah dan ternyata dikabul. Sore menjelang maghrib BPD datang, lurah datang, dari kecamatan datang. Gara-gara angin puyuh rumah emas didatengin camat. Maka udah berdoa mudah-mudahan Jumat depan datang lagi. Wah, udah cukup Guru. Jadi hadirnya orang-orang soleh. Hari ini cuaca begitu adem sehingga panitia nggak usah repot-repot ngeluarin kipas angin, bener nggak Ustaz? Ngeluarin kipas angin kan modal berarti nambah lagi Pak Lurah. Mudah-mudahan insya Allah majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Camat Babelan diwakili Pak Beni, Pak Kapolsek kita Pak Dan Ramil. Insya Allah umarok kita doain selalu bersinergi dengan ulama ya Pak. Karena memang mereka akarnya juga dari rakyat. Jadi kalau umarok sama ulama akur, insya Allah negeri ini bisa kita bangun bersama-sama. Kemudian Sahibul Bait Pak Lurah kita yang tadi sudah menyampaikan banyak sambutan. Pak Firman Arif bersama Ibu, mudah-mudahan Ustaz doain tahun depan jadi camat. Amin, Allahumma amin. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain. Guru kita Al-Mukarram Pak Ustaz Ahmad Sayuti, ibu-ibu yang turut serta hadir, pecinta-pecinta Kanjeng Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau lihat jam tangan ini Pak Lurah udah jam 11 kurang 5. Kata dokter saya, Ustadz makannya nggak boleh lewat dari jam setengah 12. Bo, soalnya kalau lewat setengah 12 ntar sur saya keluar keringet, jadi ceramahnya nggak maksimal. Tadi Kong Guntur udah nyentil lewat pantun, saya mah kagak bisa pantun Kong. Pantun saya cuma bisanya ikan sepat, ikan gabus. Cakep nggak gitu, cakep. Nah gitu Bu, ikan betik, ikan betok. Itulah nama-nama ikan. Kita batasi agar ini terarah dan jadi momen buat kita mengisi rohaniah kita. Tema yang diangkat oleh Pak Lurah Maulid di Kelurahan Kebalen meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kita kalau udah ngomongin Nabi, Masya Allah Pak, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak kalau bicara maulid ini udah lebek semua kata Kong Guntur. Bahkan dari kecil Padang Ramil kita terbiasa dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi benar kata Pak Lurah, ini yang menelisik dan mengganggu kuping kita. Jadi ada orang beranggapan ngapain maulid gak efektif.
Maulid identik dengan boros. Maulid tidak ada perubahan. Ini yang harus kita jawab. Ini yang harus kita jawab. Agar apa? Maulid tidak sekedar seremoni, tapi insya Allah kelar maulid ada perubahan di Kelurahan Kebalen. Amin ya Rabbal. Rata-rata gak ada kiai, tidak ada mubalik yang tidak bicara kemuliaan baginda Rasul, Pak. Dari sisi mana Pak Camat, dari sisi mana Pak Kapolsek kita mau cari celah aib Nabi kita, tidak ada, Bu. Karena manusia agung, manusia paripurna yang jangankan eksistensi sosoknya, keberadaannya jauh sebelum terlahir, nur Nabi sudah ada dulu di arsy Allah. Kita sering dengar cerita-cerita betapa mulianya Nabi kita, belum diciptain itu nur nama beliau di arsy Allah udah ada, Pak. Nabi Adam ketika terusir dari langit gara-gara ngapain itu, Bu? Makan apa, Bu? Buah khuldi. Kan 4 fasilitas tuh Allah turunin. Pertama, beliau diturunin dalam keadaan telanjang. 2, tobatnya Nabi Adam baru diterima di Ka'bah. Yang ketiga, beliau dikeluarin dari surga. Yang keempat, dipisah. Nabi Adam adanya di India, Siti Hawa adanya di Jeddah. Jeddah itu dari bahasa Arab Jiddah, artinya nenek. Karena nenek moyang kita adalah Siti Hawa. Ya. Jadi ketika Nabi Adam menangis, menyesali kesalahannya, di mana Allah sampaikan la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu coba-coba dekati ini wahai Adam. Kalau kamu dekati, fatakuna minaz dirayu sama iblis, bergoda, terusir, nangis. 80 tahun beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Di atas sebuah batu, saking banyaknya derayan air mata, saat itu tanah yang tadinya tandus jadi tumbuh apa, Pak? Rumput. Itu awal mulai ada rumput pekik tuh kombundur. Jadi gara-gara nangisnya Nabi apa kok? Padahal Nabi Adam dosanya cuma 1. Orang Kebalen, Pak Ustaz Rakib, dosa 3 bakul, istighfar 3. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bu, Ibu, kata Allah, qiyaman ya Adam, berdiri Adam. Hari ini tobatmu ku terima, hari ini permohonanmu ku terima. Ketika beliau danga ke atas, betapa kagetnya baginda Nabi Adam, di Lauhil Mahfuz telah tertulis nama baginda Nabi kita Muhammad. Orangnya belum ada, namanya udah apa, Pak? Beda sama orang Babelan, Pak Lurah. Udah seminggu bocah lahir belum ada namanya. Nyari di Google udah habisan. Nyari orang soleh kehabisan. Nama-nama Nabi habis sudah, dihajar sama orang Kebalen. Unsur Abdul, ada Abdul Rakib, Abdul Rasid, Abdul Rahman. Akhirnya dia datang, guru, ini saya bocah, udah mau 2 minggu mau tasakuran belum ada namanya. Enggak dicari, udah semuanya dicari, nggak ada, guru. Ya udah, sekarang ada nama yang belum pasaran, nama malaikat. Dan namain anak lu Ijroil. Bo, kan cakep punya anak nama Israel kan ya. Emaknya emang 2 hari pakai koyok 16 biji lagi bengek. Itu bocah namanya si Israel, pulang sekolah dari SD Babelan Kebalen 01. Bapaknya berdiri di depan pintu, alhamdulillah nyala Israel nyampe, mati tuh nenek. Bo. Bahkan dari namanya aja mohon maaf, Pak. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Enak kagak dengar ya Pak Haji? Makanya saya nggak habis pikir, Pak Lurah. Di Cirebon ada nabi palsu namanya Tukimin. Bo besar yang akan membawa peradaban yang mulia. Yang kedua, ceramahnya yang datar-datar aja, Pak Lurah.
Ya saya lihat ini namanya aki-aki di belakang udah gleset. Karena nasi kopi masih ada itu. Ya enggak? Kang Guntur jangan pulang dulu, Kang. Ya. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, ketika Rasulullah terlahir ke alam dunia, Pak, orang-orang kebalen jago-jago baca rawi. Zaman dulu Pak Kapolsek, Pak Kepala Puskesmas, ya Allah, inilah warisan Kiai Nur Ali yang harus kita jaga dan kita rawat. Ya, sebetulnya kalau bila diukur dengan kemuliaan Pak Kiai, nama jalan belum lengkap itu. Ya enggak? Kita jangan hanya cinta beliau sekedar simbol, kadang-kadang banyak tuh. Oh nah, bukannya nyinggung, buat giro sih cakep. Mobil dinamain Hasbunallah wa ni'mal wakil, sembayang kagak. Bo, pecinya ada Kiai Nur Ali, sembayang subuh, sembayang maghrib kagak. Bener gak Pak? Mohon maaf, jasa beliau nih Babelan bisa dikenal. Refleksi doa-doa beliau wafat tuh berapa sumur di Babelan jadi kekayaan. Bener gak Pak? Ulama ninggalin tinggal kita merawatnya, betul gak Pak? Ya Rasulullah waktu terlahir itu ada di salah satu maulid di At-Taqwa itu satu lokip maulid yang paling keren Pak Lurah, Maulid Barzanji. Bijak nih As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji, ungkapan betapa mulianya. Bu, proses beranaknya Nabi aja beda. Rasulullah waktu lahir, walamma tamma min haqqihi sallallahu alaihi wasallam tis'atu asyurin qamariyah wa ana lizzamani ayyan jali anhu sodah. Di ujungnya hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadahal maghadu fawaladatu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala lausana. Masya Allah. Bo Rasulullah lahir bidannya bukan bidan yayah. Rasulullah lahir bidannya bukan bidan Ayani. Bidannya siapa Pak Camat? Asia, istrinya Fir'aun yang salehah, dihadirin sama Allah, membantu persalinan baginda Rasul. Kang Guntur, tidak cukup wa Maryamu bi niswatin, bahkan baginda Nabi Isa ibunya diutus oleh Allah membantu persalinan kanjeng baginda Nabi kita Muhammad. Nuran yatala lausana, tidak ada darah. Bahkan mohon maaf aja, Rasulullah terlahir Pak Lurah sudah dalam keadaan berkhitan. Apa fungsinya? Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Nabi kemuliaannya Bu dijaga. Bu, Rasulullah jangankan sosoknya, kemuliaannya dari namanya dijaga Allah. Dinasabun kan ada tuh ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammad abaahul amjada saunal lis. Bu, Ibu, apa fungsinya Rasulullah lahir sudah berkhitan? Ini kemuliaannya Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Lurah. Kemuliaan beliau dijaga, jangan sampai kemaluan beliau dilihat orang banyak. Orang Betawi kalau sunat, apalagi orang Babelan, begitu sunat dipakai sambuk. Bener nggak Pak? Duduk Pak dan Ramil di bangku baring belonjor, ya kan? Di sini ada bekakak, ada nasi kuning, di sebelah kiri songkok dibalik tuh buang angin modal tuh. Bener nggak Pak? Itu nenek-nenek nyampe, si Jali udah sunat toh. Apa tuh diapain tuh Pak? Disinggap, buset cakep banget. Bener nggak Pak? Masih ada nggak yang begitu? Kata nenek-nenek, buset potongan cincin ini dia. Pak, di kampung kita masih ada nggak budaya begitu? Rasulullah dipelihara, nggak pakai dilihat. Ya, ini salah satu kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Bahkan bukannya porno, bukan tafsir Ibnu Katsir. Pak, mohon maaf Pak Camat, Pak Lurah, kemuliaan beliau dijaga, dipelihara. Rasulullah itu Bu, dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah kalau BAB, Rasulullah kalau buang air, dulu Babelan belum ada WC kan dolbon tuh. Tahu dolbon Pak? Beraknya di mana? Bu, pernah ngerasain kan ya? Dulu zaman dulu kan sawah tanya Ustaz Sayuti.
Motongnya kan pakai ani-ani, bener nggak? Ujungnya doang, kan masih tumbuh jeraminya. Tuh kalau pagi hari Minggu sekolah libur, bocah pada nontot palanya. Ada yang belas sono nyari telak yang rada gede biar cepet masuk. Pak Guntur nyengir aja dia, inget ya. Bang, Masya Allah Bu, kemuliaan baginda Nabi kita. Apa kata beliau? Ibtala lahul ardi balura. Begitu 5 menit kotoran Nabi dijaga Allah tidak kelihatan. Ibtala lahul ardi, diapain? Ditelan sama bumi. Maka besok orang sini coba-coba ke kebun. Berak, ya enggak? Saya mau tanya, Pak RT, Pak RW, kira-kira kalau habis berak besok kita intip, ada kagak tuh? Ada tak kira-kira Bu? Hari pertama Pak Haji kita intip, udah udah. Hari kedua ambak-ambakan. Tapi ini hari ketiga, hari keempat, hari ke-minggu kita implong, tumbuh pohon rambutan. Emang apa itu? Makan rambutan bijinya diapain? Ditelan. Begitu berak kan pupuknya pupuk murni. Bener nggak Bu? Iya, begitu tinggi aja 2 bulan berbuah lagi tuh pohon, dia makan lagi semangkanya. Makanya orang kelurahan kebalen kata Pak Lurah nggak usah nanem, ya nggak, duren. Udah besok beli duren, bijinya ambil, telan insya Allah mati gitu. Bo, itu kemuliaannya Rasul. Nah garis bawahnya di sini Pak Lurah nih, akhlak ini yang ribet. Kenapa? Kalau bicara kemuliaan Nabi dengan akhlak, bukan kita yang memujinya, Allahnya yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin sungguh engkau Muhammad berbudi pekerti yang luhur. Makanya tadi sudah disampaikan Pak Camat, solusinya bangsa ini biar benar satu. Yuk kembali bagaimana mengenali akhlak. Persoalan bangsa bisa kelar dengan akhlak korupsi, lihat bagaimana itu. Ya, bukan mereka yang nggak punya apa Pak, akademis. Mohon maaf, saya tinggal menyinggung. Mereka yang berperilaku itu orang-orang yang punya keilmuan. Apa yang hilang Bu? Rohnya, akhlaknya sudah tidak ada. Benar nggak Bu? Maka lihat dalam sifat Nabi. Ada sidik, tablik, amanah, baru patona. Sidik itu benar dulu, jujur dulu. Urutannya benar dulu. Pinter itu nomor 4. Kenapa? Banyak orang pinter belum tentu berakhlak. Benar nggak Pak? Iya. Ada orang-orang yang udah bergelar profesor, mohon maaf, ada oknum. Bo, profesor tahu profesor? Profesor itu dari 2 suku kata. Pro seneng, pesor tuh lontong sayur. Jadi kebanyakan makan lontong sayur jadi begitu. Benar nggak Bu? Udah kita ngalir aja jadi orang-orang biasa saja. Ya, intinya gimana? Maulid di Kelurahan Kebalen mengembalikan fungsi akhlak. Maka reformasi total yang dicanangkan Nabi, beliau tidak bangun bangunan. Beliau tidak bangun istana. Ada hadis yang mu'tabar, innama bu'istu liutammima makarimal. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam rumah tangga, Bo, Rasulullah paling bijak kalau benerin kesalahan bini. Maka contoh akhlak Nabi Pak, Rasulullah pernah diseduhin kopi, Siti Aisyah nyeduhinnya ngantuk. Karena ngantuk, repot, capek, Siti Aisyah matanya beri merem-merem ayam. Tuh merem-merem ayam Pak. Iya, antara gula sama garam Pak Lurah salah ngambil. Begitu diambil garam bukan gula, diaduk. Rasulullah mah husnuzan, biasa tiap pagi diseduhin kopi, diuyup. Begitu diuyup baca bismillah, kumis rontok sebelah. Kenapa? Kopi rasanya apa Pak? Saya mau tanya, marah Rasulullah? Kagak, Pak Lurah. Rasulullah nyengir-nyengir. Apa? Inilah akhlak Nabi. Gini cara benerin kesalahan istri, dipanggil Aisyah. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Cie. Bapak, Ibu kalau dipanggil sama suaminya begitu nggak? Bulurah mana Bulurah? Bulurah, Bapak kalau manggil begitu kagak tuh? Buatan jujur, jenong, sini jenong. Ada nggak orang sini begitu Pak? Ada, belah mana dia lakinya? Jujur banget, udah tahu yang bijinya hitam. Ya Hajarul Aswad lah, kata batu hitam. Bo, kata Nabi Aisyah, sini Neng, ada apa Kanda? Kita weekend ini, ya enggak? Daripada kita ke Sumarekon, ya enggak? Car Free Day udah di rumah aja. Ada apa Kanda? Yuk,
Udah lama kita berumah tangga nggak pernah ngeliat istriku nemenin saya ngopi. Tuh, Nabi benerin kesalahan bini begitu. Kata Aisyah, enggak, sekali-kali temenin aku. Akhirnya minum Pak. Aisyah begitu minum memang mukanya udah merah nambah apa? Kata dia, kangsangan gua gula gua tuang. Kenapa jadi asin begini nih? Bener nggak? Kalau orang kebalen besok pagi diseduhin tuh lakinya. Begitu pagi diuyup, alis pada rontok semua itu kan. Kira-kira bini kita diomelin apa bagaimana tuh Pak? Kata lakinya, emang mata lu kocok kali ya? Kagak bisa bedain gula sama apa tuh Pak? Itu akhlaknya Rasulullah, benerin sebuah kesalahan pakai akhlak. Maka insya Allah hari ini datang Pak Camat, Pak Lurah akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Pak Lurah, kalau diukur dengan materi, pembalasan kecintaan Nabi kepada kita belum apa-apanya. Makanya kalau ada proposal maulid ngasih 20.000, ya Allah, pengen dapat syafaat 20.000. Pak, bener nggak? Al-Syekh Al-Imam Mustafa Ali-Yaqub tuh seorang ulama besar tafsir. Beliau katakan, kenapa orang babelan, orang kebalen hidup nggak pada berkah? Karena dalam ibadah selalu memilih nilai yang kecil daripada yang gede. Mana buktinya? Sholat jamaah, dia sholat sendiri. Sedekah kalau di sini 10.000, di sini 100.000, di sebelah kiri 2.000, yang mana tuh yang masuk? Tuh, jujur tapinya itu 2.000. Makanya dari dulu rumah tangganya nggak pernah Pak, nggak pernah naik. Maka mari hadirin jamaah sekalian, tidak apa yang disampaikan Pak Camat, tidak selalu maulid menghadirkan fisiknya Nabi, tapi ruh selawahnya kudu hidup. Masya Allah, Pak Lurah, beliau juga politikus. Bagaimana bangun peradaban di Madinah kan? Beliau presiden yang pertama. Masya Allah, lihat Ibu dalam haji wada. Kalau dulu Amerika punya punya the Human of the Right Declaration itu tentang HAM. Nabi sudah lebih dulu bicara HAM. Ketika haji wada beliau katakan, ayyuhan nas kullukum min bani Adam wa Adam min turab. Kita ini anak Adam. Adam itu dari tanah. La farqa bainal Arab wal Ajam. Gak ada bedanya orang Arab sama orang kebalen. Sama di mata Allah kecuali ketakwaan. HAM jauh, Nabi udah ngomong. Maka kalau kita pakai akhlak Nabi kita, insya Allah hidup itu indah dan berkah. Maka wajar kecintaan umat kepada beliau Pak Lurah tidak pernah luntur. Padahal mohon maaf Pak Camat, Pak Kapolsek, kita kan gak pernah ketemu sama Nabi. Pernah orang kebalen ada yang se-RT sama Nabi? Ada nggak Pak? Ya nggak? Kalau ada suruh kemari, ya nggak? Bu, Ibu, mohon maaf, tidak sejaman rentang kita 15 abad dengan Nabi. Tapi kenapa Pak Camat, Pak Lurah, kecintaan kita kepada Nabi begitu luar biasa? Belum melihat wujudnya, belum melihat lahirnya, tapi cinta kita kepada Nabi luar biasa. Begitu mahalul qiyam, kita meneteskan air mata. Anta syamsun tabadrun anta nurun anta iksiru anta misbahusuduri. Hati itu nyeh marra'a wajhah ya kadimal haudukas safil mubarak wirduna yauman nusyuri. Ibu kenal Nabi Yusuf? Di mana? Nabi Yusuf kenal Nabi Yusuf? Saya mau tanya, Nabi Yusuf yang terkenal apanya Bu Lurah? Kata siapa gantengnya? Orang ganteng aja tahu banget. Nabi Yusuf ganteng karena Al-Quran, benar nggak? Ini yang menyebabkan Pak Lurah banyak ibu-ibu kalau 7 bulan hamil biar ganteng anaknya baca surah apa? Begitu keluar kayak kaleng kerupuk. Nabi Yusuf disalahin. Pak Haji, saya mau tanya, buka tafsir. Justru Bunda Bolora, kegantengan Nabi Yusuf karena gantengnya Nabi kita Muhammad. Nabi Yusuf Al-Lurah pernah itu
Ada sekelompok emak-emak ya yang tergabung dalam besti-besti. Bagaimana kita menautkan diri kita bahwa kemuliaan Rasulullah, mohon maaf Pak Kapolsek, beliau bangun peradaban ini dengan akhlak. Nabi kita nggak pernah kuliah di mana-mana, gelar akademisnya nggak ada. Bahkan Nabi Ummi, Nabi yang nggak bisa baca tulis. Tapi kenapa mampu peradaban? Eropa bisa masuk, Afrika bisa masuk dalam akhlak. Ini yang nggak ada Pak. Maka insya Allah, jadi melalui peringatan Maulid, mari kita cintai Rasulullah Pak Lurah dengan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Wajar kalau orang beranggapan ngapain Maulid, ini yang salah. Mudah-mudahan selesai Maulid, ibu-ibu PKK ke Balen, insya Allah ibu-ibu yang taat sama suaminya. Pokoknya bini jangan cerewet-cerewet, jangan lewer-lewer. Ya, kemarin kejadian di Jati Asih, kemarin saya udah cerita. Ada laki-laki kebuatan cerewet, bininya didupak nyemplung ke sumur. Laki-laki kalau kebuatan dibully mulu kan lama-lama jadi ngelawan ya Pak. Akhirnya Pak Camat, ya Allah tuh bininya didupak nyemplung ke sumur. Tahu sendiri Jati Asih sumurnya dalam-dalam. Bener gak Pak? Habis didupak bininya ditaruh di sumur, lakinya malam kangen tuh. Ya Allah bini gue ya, biasanya malam ngobrol curhat, ini kagak ada. Ustaz Rokib rupanya apa? Dia pikirin juga bininya, pagi-pagi diakalin bininya pakai ember. Dia berharap bininya masih ketemu. Bener Pak, begitu diangkat ember berat. Wah ini bini gua kali ini. Begitu nyampe di atas, ember terangkat, bukan bininya Pak. Aki-aki jenggotnya putih, alisnya putih, semua serba putih. Kong, apa engkau yang jadi nangkring di sini? Kata dia, gua penghuni sumur tua ini. Engkau ngapa keluar? Gua yang bini lu lewer banget. Tuh. Udah mati masih lewer juga. Kata Medi, gua aja kagak kuat, bisa jadi lu kagak kuat. Lah kebuatan apa bininya tuh Balura. Istri biar kecil tapi peranannya besar. Gak ada seorang suami bisa berhasil tanpa perannya istri, bener nggak Bu? Suami di mana-mana, jenderal, suami di mana-mana, jadi bos, tapi di rumah ayah ya. Mama mau ngaji 1:30, guru udah nyampe. Kalau salawatan udah berbunyi. Ntar bocah kalau pulang nasi dibenahin, piring dirapihin ya. Nanti kalau jemuran romannya hujan angkatin. Tadi mama lupa itu pelan belum diterusin, pelin. Tuh laki kayak engguk mati gua dah. Lah pergi ngaji 2 meter, pesen udah kayak umroh. Ada orang sini yang begitu bininya. Pakai baju apa dia? Pak. Sekali lagi adalah akhlak baginda Nabi kita Muhammad. Maka mari jadi menutup apa yang ingin saya sampaikan, satu pesan moralnya, inilah asla'anan. Malurah, Nabi diutus tidak pernah membuli orang. Rasulullah diutus Pak Kapolsek tidak untuk mendoakan kehancuran. Mohon maaf, kenapa negara Indonesia masih aman? Ketika Rasulullah sosoknya sudah nggak ada, tapi ruhus sholawanya Pak Beni masih ada. Kan kata Ibnu Umar begitu. Laqad kana fil ardi amanani min adzabillah. Ada 2 hal, kalau ini masih ada di bumi, Allah jauhin tuh siksa dan azab Allah. Kata beliau apa? Rufi al-awal. Sebab pertama udah diangkat. Siapa? Wujudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Lihat sejarah berbicara. Dulu di zaman Nabi Nuhnya masih ada, azabnya sudah di. Benar nggak Pak? Nabi Lut kaumnya berkelek, hari itu juga azab. Tapi ketika Nabi kita hidup, mana? Nabi nggak pernah nyumpain umatnya. Kasus Taif, gigi patahnya Nabi itu dihantam orang-orang Taif dalam posisi lemah, gak berdaya. Ada yang menawarkan bantuan untuk membalas dengan balasan yang sama Pak Lurah. Akhlak bicara, jangan Jibril. Apa kata beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang nyakitin malah didoain. Itu akhlak Bu. Makanya Rasulullah Pak Jinul Ali akhlaknya azim. Wa innaka la'ala khuluqin, bukan akhlakul karimah. Emang apa bedanya Pak Lurah antara akhlakul karimah dengan azimah? Kalau karimah itu sepadan. Pak Lurah dibawain sayur bayam, bawain lagi tetangga sayur bayam, itu akhlakul karimah. Tapi dibawain sayur bayam, tetangga dibawain sop. Nah itu azimah, dilemparin, dilontarin pakai spotaker, tau Pak spotaker? Tuh ada yang jawab sepotong teh kering. Ya nggak? Rasulullah tetap gak bergeming, dia sabar. Bener gak Bu? Masya Allah, kita sama tetangga kayak air sama minyak.
Lagi di perumahan tuh di PGH, rumah berhimpit Pak Lurah. Mohon maaf kalau nggak lapang dada mau asma mulu. Tangga beli BCX meriang di tiara. Ada orang sini yang begitu. Bo, akhlak yang terakhir apa yang kedua? Wayab qiyasani. Kalau yang pertama udah diangkat, yang kedua pas satu lagi ini yang masih ada di dunia. Fahuwal istighfar. Selama orang kebalen banyak membaca istighfar, azab dan siksa Allah tidak akan pernah turun. Maka mari dengan peringatan Maulid kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, mencintai apa yang dicintai oleh beliau. Satu adalah yuk sering ikut majelis taklim, yang kedua ibadah, yang ketiga bagaimana kita mengenali beliau, sosoknya dengan akhlak-akhlak beliau yang mulia. Insya itu saja barangkali saya batasi karena saya tahu ini nomornya udah klesat-klesut ya enggak? Dan ibu-ibu juga sudah mulai ngantuk-ngantuk. Udahlah Pak Lurah, hujannya ditahan dulu. Ntar habis ini kalau mau banjir-banjir nggak apa-apa ya. Amin. Jangan ya. Ntar repot juga Pak Lurah. Ya, mari sama-sama kita baca Fatihah. Orang-orang kita yang ada di depan, bapak-bapak kita, mudah-mudahan Ustaz doain dia sehat, sukses selalu dalam berjuang di tengah-tengah masyarakat. Itu pula keluarga besar Kelurahan Kebalen bersama Pak Lurah. Mudah-mudahan Kelurahan Kebalen menjadi kelurahan yang diberkahi oleh Allah. Dan kita doakan untuk segenap para pendiri Kelurahan Kebalen yang sudah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan rodoh min riyadil jannah. Dan tokoh-tokoh kita yang masih hidup yang pernah membangun masyarakat Kebalen, mudah-mudahan sehat dalam keberkahan. Panitia yang ngurusin hari ini insyaallah berkah. Ala hadihin niya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah an taqabbala ma bihi da'awna wa an tu'tiyana ma sa'alna tanjiz lana wa'dakal haqqal ladzi wa'adtahu li'ibadikal mu'minin la ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh dhalimin. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Pak Camat, Pak Lurah yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi lahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.